Baiklah, acara selanjutnya. Webinar sesi 2. Kode Etik Bidan. Narasumber, Hajah Nurhani Mahdat, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Moderator, Bidan Ekatara, Sarjana Terapan Kebidanan. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, terima kasih. Kita akan masuk pada sesi yang kedua. Sesi yang kedua yaitu materi dari Ibu Nurhani, Kode Etik Kebidanan. Kebetulan beliau sudah ada di tempat, kami persilahkan untuk bergabung. Terima kasih. Untuk yang sesi yang kedua ini, masih tetap semangat ya teman-teman. Tadi sudah kupas tuntas rekansi, sekarang kita kupas tuntas kode etik kebidanan. Biar nanti semakin mantap dalam melaksanakan pekerjaan kita sebagai bidang. Oh, pelayanannya Bu ya, baik. Baiklah, kita akan mempunyai waktu 30 menit, 20 menit untuk materi, dan yang 10 menit lagi untuk pertanyaan. Untuk ini kami persilahkan kepada Ibu Nurhani. Screenshot. Oke, sip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya bisa didengar ya? Halo? Saya? Baik. Eh, Terima kasih pada panitia yang sudah memberikan kepercayaan ya untuk memberikan materi tentang bagaimana sih penerapan etika profesi dalam menjalankan praktek kebidanan. Tentunya materi ini sudah tidak asing lagi ya karena setiap kita dalam memberikan pelayanan pentingnya etika. Awal dari pelayanan adalah etika. Bagaimana kita paling tidak dalam memberikan pelayanan adalah dengan 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun, ya toh? Ini penting karena dengan memberikan pelayanan 5S ini akan membantu apa namanya ya sirkulasi oksigen kepada yang dari yang melayani kepada yang dilayani ya dengan senyum. Nah, artinya ada rasa kedekatan dengan sapa, ada rasa saling menghormati, menghargai, walaupun masih belum kenal siapa namanya Bu, sudah sapa ya, selamat pagi Bu, apa yang bisa saya bantu? Wah ini luar biasa kalau bidan yang selalu memberikan pelayanan dengan 5S. Karena apa? Bidan adalah satu tenaga kesehatan yang selalu mempersiapkan sumber daya manusia ke depan. Awal dari pelayanan adalah 5S. Baik. Slide-nya. Ini 5S kan. Oke, jelek. Ini layar besar, laptop terus. Nah, itu di layar sebelah orang layar itu sudah di layar sini nih. Bentar ya, ini karena kita menggunakan orang lain ya seperti ini. Bahannya maksud saya. Udah lelet. Saya tebar mau. Untuk
Bisa ini? Nggak bisa. Materi ini yang akan kita bahas adalah konsep dasar dan tujuan etika profesi dalam pelayanan kebidanan. Ya. Yang selanjutnya, bagaimana kita penerapan etika profesi dalam pelayanan kebidanan. Yang selanjutnya nanti akan kita bahas bentuk-bentuk penyalahgunaan etika profesi ya yang berkaitan dengan 5S tadi ya. Kemudian mudah-mudahan nanti kalau sempat dasar hukum ya karena itu masyarakat sekarang sudah melek ya dalam pelayanan yang kita inginkan. Lanjut. Mana saya? Ini. Konsep dasar dan tujuan etika. Teori yang mendasari pembuatan keputusan etik adalah salah satunya utilitarianisme. Apa itu? Utilitarianisme yaitu tindakan yang dinilai berdasarkan kebahagiaan yang didapatkan, keuntungan atau kebaikan. Semakin dinilai benar, tepat mengutamakan efisien dari tindakan. Contoh, setiap kita memberikan pelayanan, tentunya kita sudah punya konsep, punya data objek, subjek, punya diagnosa yang apa yang harus kita lakukan. Menilai suatu tindakan menurut aturan moral, aturan yang baik, yang menghasilkan kebaikan suatu tindakan dikatakan benar jika berada di bawah aturan yang benar. Artinya apa? Setiap bidan memberikan pelayanan tentunya sudah ada SOP, ya. Bidan yang profesional mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan mana wewenang mandiri, mana yang harus berkolaborasi, dan mana yang harus dilakukan rujukan. Karena apa? Bidan tidak bisa bekerja sendiri, berkolaborasi. Ya. Yang selanjutnya, teori etik itu ada yang disebut dengan deontologi. Deontologi adalah memprioritaskan tugas atau kewajiban tanpa mengindahkan konsekuensinya. Contoh, kalau kita menemukan kasus-kasus yang sangat yang harus diprioritaskan, misalnya perdarahan, berarti kita harus merujuk apa yang harus kita lakukan, bagaimana penanganan perdarahan, walaupun nanti kita harus berkolaborasi, karena setiap bidan sudah memahami bagaimana penanganan perdarahan, dan yang penting adalah setiap kasus-kasus bidan harus melakukan pengkajian baik data subjek maupun data objektifnya. Lanjut. Dan Oke. Kode etik. Definisi etik adalah menyangkut prinsip dasar dan konsep mendasari nilai yang membimbing manusia dalam berpikir dan bertindak. Sekali lagi, bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang mempersiapkan sumber daya manusia ke depan dengan memberikan pelayanan yang profesional. Prinsip etik dalam profesi bidan adalah menjadikan asuhan pada klien sebagai prioritas utama, memperlakukan klien sebagai seorang individu yang dihormati. Ya, dengan senyum, pasien merasa senang gitu ya. Untuk tujuan etik adalah bagaimana sih etik itu ada sebagai salah satu alat kohesi dari profesi, yaitu mengatur disiplin bagi anggotanya, adanya pedoman bagi anggotanya, dokumen publik untuk melindungi publik dari praktek yang tidak etis. Makanya setiap bidang memberikan pelayanan harus melakukan pendokumentasian ya. Saya selalu berharap
tulis apa yang teman-teman lakukan, lakukan apa yang tertulis, jangan menulis yang tidak dilakukan, dan jangan melakukan yang tidak tertulis. Yang paling akhir adalah pahami apa yang kalian tulis, apa yang kalian lakukan, bagaimana, siapa. Penting untuk dipahami dan diimplementasikan. Lanjut, Fit. Ini kode etik ya, itu ada ruang lingkup kewajiban terhadap sesuai dengan Kemenkes 369 garing Menkes garing SK garing 3 Romawi garing 2007. Bagaimana tugas sebagai bidan? Kita sudah tahu tugas bidan adalah membantu masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu. Bagaimana bidan dengan temannya? Bagaimana bidan dengan timnya gitu ya. Ingat sekali lagi bidan tidak bisa bekerja sendiri tanpa berkolaborasi ya. Dengan teman sejawat. Contoh, kalau ada ibu hamil datang dengan anemia, berarti kita perlu berkolaborasi. Jangan-jangan ada hal-hal yang perlu kita ulur rembu. Contoh, sekarang banyak stunting ya. Berarti kita harus bekerja sama entah dengan lintas program atau lintas sektor. Dengan profesi, dengan sama-sama anggota kita, dengan bidang seniornya, dengan adik-adiknya, dengan diri sendiri. Kita harus menjaga kesehatan diri sendiri dan pemerintah. Ingat, dengan pemerintah kita itu diminta, karena ingat kita kan digaji ya, dibayar oleh pemerintah, artinya kita harus memberikan pelayanan yang profesional, karena gaji yang diberi itu pemerintah untuk mengharapkan kita mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dengan klien dan masyarakat. Tentunya hal-hal ini perlu diimplementasikan. Hanya tahu, tapi harus mampu mengimplementasikan. Baik. Fit. Lanjut. Salah fit. Diambil kayak. Nah, kewajiban bidan terhadap pasien atau klien dan masyarakat. Menjunjung tinggi. Kenapa lari? Tadi. Itu tadi. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Nah, kita sudah begitu lulus dari bidan semua disumpah, ya kan? Untuk memberikan pelayanan yang profesional, ya. Yang sudah ditandatangani baik diri sendiri oleh Depak, ya kan? Untuk apa namanya? Mengetahui janji-janji bahwa kita bersiap untuk memberikan pelayanan yang profesional. Ingat, setiap sumpah ini akan dituntut di mahkamah apa namanya nanti pada saat kita di lauhin mahfud ya. Kemudian senantiasa berpedoman pada peran dan tugas menjawab kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan mendahulukan klien, menghormati hak klien, dan nilai yang dianut klien yang kita layani. Selanjutnya, senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, masyarakat, dan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan dasar kemampuan yang dimiliki. Ingat, peran bidan adalah memberikan pelayanan yang normal. Kalau memiliki masalah atau berpotensi bermasalah dan harus berkolaborasi. Yang selanjutnya, bidan harus menciptakan suasana yang serasi dalam melaksanakan tugas dan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. Contoh, kadang-kadang kita memberikan tablet tambah darah. Coba deh kalau kita beri tablet tambah darah, hanya pasiennya, udah diminum kamu, gitu kan?
Sudah habis ke Bu, sudah habis Bu Bidan, habis diminum, kada, habis dibuang, ya kan? Banyak itu sering saya tanya, makanya akhirnya apa? Anemia tidak bisa apa ya, teratasi karena kurangnya partisipasi keluarga atau suaminya. Ya kan? Nah, inilah pentingnya kita selalu melibatkan keluarga dalam mempersiapkan sumber daya manusia ke depan. Yang selanjutnya, senantiasa beri pelayanan paripurna sesuai dengan kemampuan profesi. Kita memiliki kompetensi yang dimiliki berdasarkan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Ingat, 2026 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan antara D3, S1 itu sudah ada apa namanya kapling-kapling mana yang boleh untuk D3, mana yang hanya S1 ya. Makanya saya bangga dengan kalian yang sudah pada mengambil S1 plus profesi kebidanan ya. Karena ini dituntut tentunya bagi pelayan untuk penghargaan pemerintah juga beda yang D3 dengan S1 ya kan? Oke. Kemudian memberi pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam keputusan, termasuk konsultasi, kolaborasi, dan harus melakukan rujukan menggunakan bakso, muda, bidang, halaman, kendaraan, surat, obat, keluarga. Ya, ini penting dalam memberikan pelayanan untuk melakukan rujukan sebenarnya. Siar jangan bidan jadi apa ya, saya katakan jadi ayu ting ting ya. Jangan sampai nanti bingung bidannya mau merujuk kemana. Pernah dengar lagu ayu ting ting kan ya? Kemana, kemana, kemana. Apanya golongan darah Bu Nurhani. Jadi ayu ting ting. Akhirnya bayinya mengalami aspeksia, ibunya megap-megap, bayinya megap-megap, bidannya juga megap-megap. Ini pentingnya dan P4. Yang selanjutnya, bidan harus menjamin kerahasiaan yang dipercayakan kepada bidan kecuali diminta oleh pengadilan atau diperlukan demi kepentingan klien. Nah, ini juga saya berharap teman-teman nanti kalau sudah ngambil S1 kebidanan atau profesi, tolong ada yang mengambil apa namanya S1 hukum, bahkan S2 hukum. Karena apa? Masyarakat sekarang sudah banyak melek hukum. Salah sedikit saja, kadang-kadang kita selalu diinikan ke meja hukum. Apalagi masyarakat sekarang dengan hitungan detik loh sudah bisa dibaca orang Kemenkes, ya kan dengan WA, dengan apa, tes, internet, luar biasa loh. Jadi kita harus hati-hati dan memahami yang saya berikan pelayanan ini sesuai dengan kompetensi yang diberikan ya. Belum muncul, belum. Belum. Ya, kemudian menjalin hubungan baik dengan teman sejawat, tenaga kesehatan, belum tenaga kesehatan lain untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. Tadi sudah saya sampaikan dari awal bahwa setiap kita menghadapi kasus-kasus yang berpotensi mengalami masalah, berarti kita harus berkolaborasi. Ya. Contoh, kalau kasus-kasus perdarahan, misalnya, biasa perdarahan pasti akan menghadapi yang namanya anemia. Berarti kita harus berkolaborasi dengan siapa? Analitis, ya kan? Atau dengan nanti farmasi, ya. Nah, kemudian saling menghormati dan saling mendukung antar teman sejawat dan profesi kesehatan lainnya. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa berkolaborasi. Ayo kita sama-sama bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia karena 2045 bagaimana kita sekarang mempersiapkan SDM yang berkualitas dengan beretika.
Kemudian kita harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat, memberi pelayanan yang bermutu. Jangan sampai kita memberikan pelayanan yang ketus, ya. Itu akan mempengaruhi SDM kita. Bagaimana kok bisa SDM jadi tidak bermutu? Contoh, dengan kita yang tidak profesional memberikan pelayanan, orang jadi menggap-menggap. Kita dibalik deh, kita seandainya kita diberikan pelayanan yang tidak profesional, menggap-menggap nggak kita? Menggap-menggap. Jangan-jangan. Nah, dengan timbulnya jangan-jangan itu akan menimbulkan apa? Sirkulasi oksigen di dalam tubuh terganggu. Mengakibatkan apa? Tekanan darah meningkat. Nah, ibu hamil kalau tekanan darah meningkat akan mengakibatkan apa? Oksitosin meningkat. Oksitosin meningkat akan apa terjadi? Apa namanya, kontraksi. Kalau terjadi kontraksi yang terus-menerus menimbulkan apa? Pengeluaran hasil konsepsi. Pengeluaran hasil konsepsi yang tidak sesuai dengan usia kehamilan mengakibatkan gangguan pertumbuhan perkembangan janin. Ya, ini akan menambah biaya, menambah waktu, dan lain sebagainya. Selanjutnya kewajiban terhadap profesi bidan apalagi senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan kajian yang rasional. Karena ilmu itu selalu berubah. Kenapa bisa berubah? Nah, ada hasil penelitian. Ya, setiap hasil penelitian bisa kita implementasikan untuk bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia ke depan sehat, cerdas, berkualitas. Selanjutnya, bidan juga berperan serta dalam kegiatan penelitian dan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu layanan dan citra profesi atau yang sesuai dengan evidence based practice. Lanjut, Pi. Lanjut. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri, yaitu memelihara kesehatan sendiri agar dapat melaksanakan tugas profesi dan dengan baik. Ya, jangan hanya mencari duit aja terhanyut, akhirnya mudah sakit, ya kan? Nah, ini yang perlu dijaga kesehatannya. Jangan yang penting tampak glamor, bawa utang ke sana ke sini, gitu kan? Ya. Tapi di bidan-bidan sini nggak ada kok, insya Allah. Atau nggak salah, gitu kan? Ya, saya sih punya prinsip yang penting kita punya duit 5.000 kalau duit pribadi daripada 5 juta punya orang itu lebih stres saya ya. Jadi bagaimana hidup dengan aman ya. Jadi memelihara diri ini sangat penting karena jangan-jangan nanti diambil apa namanya ada pinjol-pinjol ya, kurang tidur, akhirnya stres ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Yang selanjutnya, kita juga berkewajiban meningkatkan pengetahuan, keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan organisasi profesi dan pemerintah. Nah, ini sebagai tambahan ilmu-ilmu yang sekarang yang diberikan oleh Dr. Ruli tadi bagus ya, bagaimana penanganan kasus dengan preeklamsi. Ilmu bagus, tapi kalau tanpa implementasi hasilnya akan nol, ya kan? Hanya tolong diimplementasikan ilmu yang didapat, ya. Karena apapun ilmu yang kita dapatkan, kalau tanpa diimplementasikan, hasilnya akan kosong. Yang selanjutnya, kita harus memelihara kepribadian, penampilan diri, dan pola hidup sehat dan wajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan. Lanjut, Pit. Nah, yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air. Ya, jadi senantiasa melaksanakan ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan kesehatan keluarga. Ini juga nanti Bu Nova ya memberikan
bagaimana pemanfaatan buku KI, ya. Ini juga salah satu bagaimana kita mempersiapkan SDM kita. Kewajiban yang selanjutnya adalah berpartisipasi, menyumbang pemikiran kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan ibu anak, keluarga berencana, dan kesehatan keluarga atau midwife rates out woman well ever the are. Jadi tugas suci sebagai penyelamat seluruh wanita di wajah. Luar biasa. Bidan ini saya katakan bidan sebagai malaikat pertama sebelum malaikat mencabut nyawa. Ya kan? Kalau kita memberikan pelayanan yang tidak profesional, nyawa orang akan melayang. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya, bagaimana nilai-nilai dalam penetapan putusan S? Yang A adalah kejujuran, ya. Jadi berkata benar, tepat janji, jangan sampai membohongi klien. Yang tidak kalah pentingnya bidan harus kompeten, ya, memiliki kemampuan intelektual, interpersonal, teknikal, dipertahankan, dikembangkan selalu up to date. Yang tidak kalah pentingnya adalah harus etis, kepeduliannya bidan, rasa kasih sayang kepada semua sesama dan memiliki rasa empati. Apakah yang saya lakukan ini benar? Seandainya saya berikan pelayanan seperti sesuai enggak? Gitu kan ya? Nilai budaya dan agama. Mengandalkan atau mengenal budaya dan agama sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Mengenal praktek budaya yang bermanfaat, yang tidak jelas manfaatnya, dan kerugiannya yang merugikan, membahayakan kesehatan ibu dan atau janin bayinya. Biasanya kadang-kadang mohon maaf, ini bidan-bidan yang di daerah mau merujuk, sebentar dulu nunggu yang bisa nyambur-nyambur gitu kan ya. Sebentar dulu nunggu tambi yang bisa memberikan air minum yang bisa membantu mempercepat kelahiran. Nah ini kalau bisa ya ini ya sedikit dikurangi karena kalau sudah harus dirujuk ya rujuk gitu ya. Ini juga kita harus melibatkan orang-orang yang ada budaya agamanya. Karena kalau biasanya budaya ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita mengambil kebijakan, ya. Hubungan dan komunikasi penting untuk mencegah mengatasi konflik, menyampaikan kepedulian yaitu komunikasi yang terbuka, komunikasi verbal dan non verbal, komunikasi secara tertulis, sangat penting lah ya. Pendokumentasian yang tepat, kerja dengan secara kolaboratif, diskusikan informal dengan manajemen, anggota tim multidisiplin, konsultasi dengan komite otoritas terkait yang relevan. Ini termasuk dalam keputusan etik. Nah, bagaimana dalam penerapannya? Etika profesi dalam pelayanan. Nah ini coba ada pasien datang sudah perdarahan. Ya, kata bidannya apa? Saya kan buka prakteknya jam 16, Pak sudah datang sekarang. Nah, sekarang saya lagi istirahat. Tidak boleh seperti ini ya. Bagaimanapun bidan harus memberikan pelayanan yang profesional. Apalagi orang datang dengan perdarahan atau kasus apapun. Yang selanjutnya wujud penerapan etik dalam profesi kebidanan yaitu memperlakukan klien sebagai seorang individu, menghormati kerahasiaan klien, berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat, memastikan bidan mendapat persetujuan atau informed consent. Sekali lagi, hati-hati.
setiap kita memberikan pelayanan harus adanya inform, concern, dan pendokumen transisian. Karena sekali lagi, pasien, masyarakat sekarang sudah memahami tentang hukum. Selanjutnya, mempertahankan batasan profesionalisme bidan, ya, dan memberikan pelayanan yang profesional dan yang normal. Kalau menemukan kasus-kasus yang bermasalah, berarti harus berkolaborasi. Yang selanjutnya, berbagi informasi dengan rekan profesinya, bekerja secara efektif sebagai bagian dari tim, dan kita bisa mendapat pendelegasian dari atasan untuk memberikan pelayanan secara efektif. Selanjutnya dulu bukan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kita mengelola faktor resiko, ya, saran lingkungan untuk kebidanan. Artinya apa? Setiap kasus-kasus yang kita hadapi, walaupun normal, berpotensi mengalami atau menghadapi masalah. Contoh, dalam infartu misalnya normal, ujuk-ujuk nanti terjadi perdarahan, kan? Kemudian menggunakan bukti yang ada atau sesuai dengan evidence, mempertahankan dan mengupdate pengetahuan dan keterampilan. Ini saya bersyukur teman-teman banyak mengikuti ilmu-ilmu yang baru, ya. Walaupun sebenarnya kasus-kasus yang namanya preeklamsi itu dari dulu, tapi peran kita adalah bagaimana mencegah jangan terjadi masalah menjadi lebih bermasalah. Kok jadi ya? Kayak apa namanya? Penggandaian itu kan mengatasi masalah sebelum ada masalah, ya kan? Bidan juga harus bisa, bidan harus mampu mengatasi masalah sebelum terjadi masalah. Yang selanjutnya, melakukan pencatatan dan pelaporan yang jelas dan akurat. Bertindak dengan integritas, mengatasi permasalahan yang timbul, tidak berat sebelah, dan menjaga reputasi profesi. Dan karena apapun yang kita lakukan selalu akan ada mengkaitkan dengan profesi bidan. Lanjut. Nah, bagaimana gambaran bentuk-bentuk penyalahgunaan etik profesi atau malpraktek dan upaya menghindari konflik etik? Lanjut. Nah, malpraktek dan kelalaian. Menurut Ellis dan Hadley mengungkapkan bahwa malpraktek merupakan batasannya spesifik dari kelalaian atau negligence yang ditujukan kepada seseorang yang telah terlatih atau berpendidikan yang menunjukkan kinerjanya sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya. Ada dua istilah yang sering dibicarakan secara bersamaan dalam kaitan dengan malpraktik, yaitu kelalaian dan malpraktek. Kelalaian adalah melakukan sesuatu di bawah standar yang ditetapkan oleh aturan hukum guna melindungi orang lain yang bertentangan dengan tindakan yang tidak beralasan dan beresiko melakukan kesalahan. Malpraktik yaitu gagal melakukan tugas, kewajiban terhadap klien yang dilayani, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar, melakukan tindakan yang mencederai klien dan kliennya cedera. Perilaku yang dapat menimbulkan malpraktik adalah salah satunya adalah kecerobohan. Contoh, terlalu sering melakukan periksa dalam, ya, lupa. Nah, ini juga malpraktek. Gagal mengkomunikasikan, ya. Ingat, setiap komunikasi, apalagi dengan atasan, perlunya ada tulisan, ya.
dengan ada lagi salah menyalahkan. Karena dengan adanya tulisan, kita bisa nanti, kalau diminta secara hukum, kita sudah punya ada data yang lengkap. Jadi komunikasikan bisa dengan verbal dan non verbal. Lanjut. Tuliskan. Teori malpraktek, yaitu ada 3 teori yang menyebutkan sumber dari perbuatan malpraktek, yaitu pelanggaran terhadap kontrak. Teori pertama yang mengatakan bahwa sumber perbuatan malpraktek adalah karena terjadinya pelanggaran kontrak. Ini berprinsip bahwa secara hukum, seorang tenaga kesehatan tidak mempunyai kewajiban merawat seseorang bila mana di antara keduanya tidak terdapat suatu hubungan kontrak antara tenaga kesehatan dengan pasien. Nah, ini pentingnya dengan informed consent. Di teori perbuatan yang disengaja. Teori yang kedua itu dapat digunakan oleh pasien sebagai dasar untuk menggugat tenaga kesehatan karena perbuatan malpraktek adalah kesalahan yang dibuat dengan sengaja atau intensional, ya. Jadi yang mengakibatkan seseorang secara fisik mengalami cedera atau baterai. Yang selanjutnya teori kelalaian. Teori kelalaian atau teori ketiga ini menyebutkan bahwa sumber perbuatan malpraktek adalah kelalaian atau negligence, kelalaian yang menyebabkan sumber perbuatan yang dikategorikan dalam malpraktek ini harus dapat dibuktikan adanya. Selain itu, kelalaian dimaksud harus termasuk dalam kategori lalai yang berat atau culpa atau fatal. Waktunya habis. Nah, untuk penyalahgunaan etika profesi, yaitu pertama melanggar standar praktek profesi atau gagal memenuhi standar praktek profesi. Yang kedua, mendelegasikan tindakan kepada tenaga kesehatan yang tidak kompeten. Ini hati-hati teman-teman ya, kalau temannya yang tempat praktek khususnya praktek di bidang praktek mandiri ya, jangan ada yang cleaning service disuruh menyuntik ya. Saya pernah dengar itu ada dukun kampung bisa melakukan periksa dalam. Kok bisa? Iya, karena saya diajarin misalnya. Nih hati-hati ya. Kalau bukan profesi jangan memberikan pendidikan atau menyuruh periksa dalam kepada orang-orang yang cleaning service yang nggak tahu masalahnya ya, bukan kompetensinya. Yang ketiga, mengarahkan anggota tim, mahasiswa atau anggota tim kesehatan lainnya untuk melakukan fungsi kebidanan yang ia tidak cukup terlatih atau bahwa ia tidak kompeten untuk melakukan. Jadi kalau ada mahasiswa jangan sampai diberikan kepercayaan untuk mengajar, boleh kalau ini loh dek, kalau pembukaan 2 senti dan selanjutnya yang diberikan kepercayaan ya. Yang keempat, tidak memberitahu atasan langsung tentang ketidakmampuan anggota untuk menerima tanggung jawab khusus di area di mana pelatihan khusus diperlukan atau di mana anggota tersebut tidak kompeten untuk berfungsi tanpa pengawasan. Nah, 5, menghentikan layanan profesional yang diperlukan kecuali meminta klien dihentikan layanan alternatif yang telah disepakati. Yang keenam, penyalahgunaan bahan obat kebidanan. Ini juga kadang-kadang saya masih sering mendengar bidan memberikan obat-obatan untuk penurun berat badan, pemutih, ya ini bukan wewenang bidan. Yang ketujuh, memperlakukan klien dengan buruk, baik secara lisan, fisik, atau emosional. Ya, jangan ketus setiap kita memberikan pelayanan. Dengan etika yang profesional akan mampu mempersiapkan SDM kita yang sehat, cerdas, berkualitas. Selanjutnya, yang ke-8, menyalahgunakan properti dari klien atau tempat kerja. Yang 9, tidak melakukan informed consent, tindakan kebidanan. Ini kalau tidak melakukan informed consent termasuk menyalahgunakan etika profesi. Yang ke-10,
memberikan informasi klien kepada pihak lain kecuali kepada keluarganya dan pihak yang berwenang untuk kebutuhan hukum. Ya, lanjut yang di 11. Habis 16 ya. Sip. Tidak mampu untuk menjelaskan pengobatan yang diberikan pada saat diminta keterangan oleh klien. Ke-12, tidak mampu menguatkan kepada klien pentingnya mendapatkan asuhan dari tenaga kesehatan lain yang lebih berwenang atau kompeten. 13, tidak mampu membuat dokumentasi kebidanan sesuai standar. Ingat, dokumentasi sangat berperan dalam kasus-kasus apabila kita nanti di meja hijaukan atau ditindak dalam hukum ya. Kemudian yang ke-14 memasukkan dokumen. Nah ini ya. Yang ke-15 menyetujui atau menerbitkan dokumen palsu akta lahir. Ke-16 tidak teliti dalam menulis identitas klien, tenaga kesehatan lainnya. Mungkin ini karena waktunya tidak ini yang mungkin nanti bisa diberikan ya. Ya, Mereka bisa diberikan ini itu pertanyaan. baik. Ya, siap. Siap. Ada pertanyaan? Baiklah, terima kasih untuk Ibu Nurhani. Materinya sangat menarik ya. Kita sudah punya 2 pertanyaan ini, Bu. Langsung aja ya, Bu ya, dua-duanya. Ya, satu. Pertanyaan pertama dari Kak Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah dalam melakukan pelayanan kepada ibu hamil, bulin, bupas, apakah masih menerapkan 5 benang merah? Atau adakah tambahan ilmu terupdate yang belum kami ketahui? Terima kasih. Iya, terima kasih. Sementara itu 5 benang merah itu kan merupakan awal dasar bagaimana kita mengimplementasikan kasus yang kita hadapi. Karena dalam 5 benang merah itu yang pertama adalah apa? Pengambilan keputusan klinik. Keputusan klinik adalah keputusan bidan. Kasus-kasus yang kita hadapi ini normal, bermasalah, atau kita harus melakukan rujukan. Ini sangat indah. Dasar awal setiap memberikan pelayanan adalah 5 benang merah. Yang kedua apa? Asuhan sayang ibu. Lakukan dengan beretika. Ya, jadi 5 benang merah merupakan awal dari etika dalam memberikan pelayanan. Saya berterima kasih kepada teman-teman, semua saya rasa sudah mengimplementasikan bagaimana mengedukasi melakukan pelayanan sesuai dengan 5 benang merah. Kalau 5 benang merah semua bidan memberikan implementasinya, saya yakin dan bidan di Kalimantan Tengah ini akan berpotensi terbukanya pintu-pintu surga karena dengan memberikan pelayanan yang profesional. Ya kan? Terima kasih teman-teman semua. Mungkin itu ya, Erna. Ada pertanyaan kedua lagi. Pertanyaan kedua adalah dari Siti Kodarsi. Izin bertanya, bagaimanakah tanggapan Ibu terkait masih banyaknya lulusan bidan yang bekerja di klinik kecantikan dibandingkan pengabdian kepada fasilitas kesehatan? Bagaimana upaya IBI terkait pemerataan lulusan bidan agar bisa tercover pada fasilitas kesehatan ataupun klinik bidan? Terima kasih. Bagi bidan yang bekerja yang tidak sesuai dengan kompetensinya, organisasi profesi tidak bisa mempertanggungjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi bidan-bidan yang masih belum tercover, sebenarnya organisasi profesi sudah melakukan pendekatan dengan pemerintah bagaimana teman-teman itu bisa diangkat. Namun kita juga harus memahami kemampuan pemerintah untuk merangkul teman-teman sebagai tenaga kesehatan sangat terbatas. Yang kedua, ini permasalahannya adalah bahwa teman-teman bidan ini kebanyakan tidak mau kerja di daerah perbatasan kepulauan yang di daerah yang jauh gitu. Sebenarnya di daerah perbatasan itu masih banyak membutuhkan bidan-bidan. Tapi itu tadi karena teman-teman begitu ditempatkan misalnya di perbatasan kepulauan selalu menolak. Padahal gajinya lumayan loh di atas 8. Betul. Sinyal. Ya. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal, nggak ada apa gitu ya. Padahal sudah kita
tugas suci sebagai penyelamat seluruh wanita di pada begitu ditaruh di pedalaman lalu menolak bagaimana ini padahal ada juga lagu yang Pak semua hanya ikhlas adanya betul begitu ditaruh ke tempat pedalaman ikhlas kada mau kada hakun tanya ikhlas ya tolong kalau mau dirangkul coba pemerintah masih membutuhkan bidang itu di daerah perbatasan kepulauan. Bahkan bagi teman-teman yang mau bekerja di daerah perbatasan kepulauan itu nanti akan selain gajinya dan pengangkatan akan lebih cepat gitu ya. Nah, ini juga sangat penting dan juga bidan-bidan ini ada di tunggu di nanti untuk bekerja di luar negeri, tapi harus bisa berbahasa Inggris salah satunya ya. Mungkin itu ya. Tadi. Ada lagi? Dua. Ada lagi cukup ya? Kalau nggak ada, jadi saya berharap implementasikan dalam memberikan pelayanan etika ya. ATK adalah dasar awal dalam memberikan pelayanan agar sumber daya manusia kita ke depan sehat, cerdas, berkualitas. Yang tidak kalah pentingnya, tolong setiap memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan SOP. Yang tidak kalah pentingnya adalah lakukan pendokumentasian agar nanti setiap pelayanan jangan sudah lagi saling cari tuduh menuduh satu sama lain ya. Tulis apa yang kalian lakukan, lakukan apa yang tertulis. Jangan menulis yang tidak dilakukan, jangan melakukan yang tidak tertulis. Dan pahami setiap apa yang kalian lakukan. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan dimanfaatkan ilmu yang didapat hari ini. Mudah-mudahan kita sehat, bahagia dunia akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya yang tidak tinggal. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Bu Nurhani. Luar biasa ya tadi ininya. Materinya sangat menarik dan tidak sebenarnya materi kita tuh seputar itu saja, cuman karena bidan ini banyak istilahnya mucil sedikit. Jadi mungkin sedikit saling mengingatkan, apalagi sekarang zaman internet, zaman digitalisasi, segala sesuatu kita bisa direkam dengan mudah. Jadi bagi kami panitia juga berharap semoga dengan mengangkat kode etik kebidanan dan apa ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena materi kedua sudah selesai, maka acara akan saya serahkan kembali kepada MC. Kami persilahkan. Peserta yang saya hormati, kita telah sampai pada akhir acara rangkaian webinar kebidanan Palangkaraya Midwifery Update 2. Terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti rangkaian acara dengan tertib. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber dapat memberikan manfaat bagi kita hari ini. Perlu saya informasikan bahwa materi dan sertifikat webinar dapat di-download pada link yang telah diberikan oleh panitia dalam WA Group peserta. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor yang telah membantu suksesnya acara webinar hari ini. Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus, SIM RS Dr. Doris Silvanus, tim multimedia Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus, Rumah Sakit Permata Hati, Siloam Hospital, Unicom, Klinik Barito Sinta, Triton, dan yang paling utama, kepada seluruh pengurus dan anggota Ikatan Bidan Indonesia, ranting Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus tercinta. Sebuah tutur kata yang terucap, kadang ada sebuah kesalahan, dan itu saya sadari sebagai manusia. Adapun hal-hal yang baik, datangnya hanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, dengan kerendahan hati, saya atas nama panitia webinar memohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara webinar hari ini. Makan kue surabi di Pangandaran, rasanya gurih tidak terlupakan.
Setiap jumpa pasti ada perpisahan. Semoga bertemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Namo Buddhaya.